kalau menurut saya MK bisa saja memperhatikan aspek dinamika politik di luar MK, tetapi jangan lupa secara moral, secara etika, jangan kemudian ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu justru menjadi kontraproduktif, dianggap wah ini kental sekali kompromi politiknya, walaupun sebagian ada yang mengatakan kalau Prabowo juga didiskualifikasi maka akan muncul satu reaksi politik yang sangat keras. Pemirsa, kembali kita ngobrol politik Indonesia. Masih di channel yang sama, Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kita sudah terhubung dengan Prof. Dr. T.B. Masa Jafar, Direktur Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum, Prof. T.B. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bung Hadi? Alhamdulillah, berkah. Lebaran penuh berkah. Belum terlambat ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Prof ini. Selamat Idul Fitri, Prof. Mohon maaf Sama-sama. dan batin. Sama-sama, maaf lahir batin. Prof, selama Ramadan, proses di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 maupun nomor urut 3 ini cukup menyita perhatian publik. Kita catat, Prof, dari fakta-fakta persidangan ada hal yang menarik. Pertama, MK ternyata tidak seperti yang lalu, yang terkesan sebagai mahkamah kalkulator yang hanya terfokus menghitung angka-angka perolehan suara, tetapi nampak-nampaknya dari saksi, dari ahli, maupun paparan-paparan dan pembahasan di MK memberikan peluang untuk membahas tidak saja soal kuantitas, tapi soal kualitas penyelenggaraan pemilu yang menurut pasangan pemohon, baik 01 maupun 03, ini syarat dengan kecurangan-kecurangan yang TSM. Perkembangan terkini, ada harapan muncul ke publik untuk dilakukan pemilu ulang. Dan ini diharapkan MK bisa memutuskan pemilu ulang. Menariknya, karena di dalam salah satu yang menjadi pokok soal yang dibahas di MK juga adalah soal sah tidaknya pasangan dari Prabowo, yaitu Mas Gibran, yang justru ini menjadi pintu masuk cawe-cawenya Pak Jokowi sebagai presiden. Karena itu banyak pihak meyakini dan berharap pemilu ulang bisa saja tetap dilakukan tanpa kehadiran pasangan dari Prabowo ini, artinya cawapresnya diganti begitu. Menurut Anda seperti apa ini? Mungkin nggak pemilu ulang tanpa Gibran? Silakan Prof, telahnya. Ya, terima kasih Bung Hadi. Ini sebuah pilihan dan juga boleh dikatakan skenario politik yang sebenarnya desas-desusnya ini sudah lama. Jadi kalau ini menjadi bahan pertimbangan MK, artinya MK selain dia melihat, mempertimbangkan dari aspek konstitusional, pertimbangan-pertimbangan hukum,
juga pertimbangan politik. Nah, pertimbangan politik ini apakah sama dengan desas-desus yang berkembang di luar MK? Nah, saya udah dengar lama itu. Apakah ini faktor kebetulan? Walau alam ya. Tapi kok sudah mendengar bocorannya sejak lama begitu, Prof, maksudnya? Iya, ya. Nah, kalau saya melihat, kalaupun itu benar, inilah bentuk kompromi politik di luar ya MK, karena aspek sosial politik itu betul-betul harus menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya semata pada pertimbangan hukum legal formal, tetapi aspek dinamika politik, aspirasi yang berkembang, ketidakpuasan masyarakat, kemudian juga termasuk ketidakpercayaan publik, tentu ini sangat berpengaruh. Nah, yang kedua, kalau itulah menjadi keputusan nanti, maka di sini kan ada dua pemahaman yang masih belum clear ya. Artinya minus Gibran, karena Gibran dianggap cacat secara hukum, tetapi Prabowo tetap maju dengan mengambil wakil. Ya mungkin nanti kompromi politik seperti apa. Jadi komprominya yang didiskualifikasi adalah calon wakil presiden dari pasangan calon presiden Pak Prabowo, gitu maksudnya? Iya, jadi ini semakin memperkuat asumsi saya bahwa ini kompromi politiknya sangat tinggi. Itu yang selain itu, kalau MK mau konsisten, ya artinya apa yang berlaku pada paslon 02 ini tidak membedakan apakah Gibran karena cacat hukum dan Prabowo sebagai capres. Buat saya ini satu paket ya. Artinya mereka sebagai peserta Pilpres, cacat hukumnya itu tidak hanya ditanggung oleh Gibran, Prabowo juga harus menanggung karena kampanyenya sama kan. Lalu cawe-cawenya Presiden Jokowi kan juga memiliki pengaruh juga kepada keuntungan yang akan diperoleh oleh Prabowo tentu saja sebagai capres gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya MK bisa saja memperhatikan aspek dinamika politik di luar MK, tetapi jangan lupa secara moral, secara etika, jangan kemudian ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu justru menjadi kontraproduktif, dianggap wah ini kental sekali kompromi politiknya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan kalau Prabowo juga didiskualifikasi, maka akan muncul satu reaksi politik yang sangat keras. Kalau saya meragukan apa iya, gitu kan? Karena terus terang aja kompromi politik ini lebih kepada pada level elit. Ya ini kompromi antara elit politik. Dan elit politik ini juga tidak semua memiliki satu hubungan yang sangat permanen. Jadi Anda tidak setuju yang didiskualifikasi itu hanya cawapresnya, tapi ya, karena satu paket begitu? Ya kalau argumennya secara hukum maupun secara etika, ini kan satu paket.
Nah, jadi menurut saya agak aneh, tidak konsisten. Justru MK bisa masuk dalam jebakannya sendiri. Jadi kalau MK dia memiliki argumen-argumen yang kukuh berdasarkan temuan fakta-fakta persidangan dan mereka meyakini fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon yang berkembang di luar MK. Jadi ini saya ingin mau ingatkan Bu Hadi ya, hampir semua rektor, ya kalau saya anggap sikap rektor ini adalah mewakili ketidakpuasan masyarakat. Hampir semua rektor itu istilahnya sangat setuju untuk mendiskualifikasi 02. Jadi tidak membedakan apakah Gibran, apakah Prabowo. Begitu juga kelompok masyarakat sipilannya itu udah sama kurnya itu. Nah, tapi kalau MK kemudian membuat satu diskriminasi, membuang Gibran, kemudian memenangkan Prabowo, saya kira ini akan muncul masalah baru. Dikhawatirkan kalau pasangan 02 yang didiskualifikasi, ini akan terjadi gejolak yang jauh lebih besar dan membahayakan keutuhan gitu. Anda percaya seperti itu? Saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya karena semua ini lebih pada kepentingan elit. Hanya segelintir orang saja maksudnya? Ya, artinya begini, ini kan klaim. Tetapi ketidakpuasan publik, kemarahan publik terhadap pelanggaran aturan dan etika, atau dalam bahasa lain TSM yang dilakukan oleh 02 ini luar biasa kemarahan publik. Jadi bukan hanya pada reaksi 01, 03, saya kira tidak itu. Kemarahan pada 02 ini, ya pelanggaran TSM itu merata, sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini saya ingin mengatakan MK juga harus berhati-hati di dalam merespon kompromi politik yang pada akhirnya itu juga bisa menjebak MK. Bang TB, ini kan soal berandai-andai, soal diskualifikasi cawapresnya Prabowo, itu kan juga masih berandai-andai. Kalau Anda lihat sebagai pakar politik, dampak gejolak politik yang jauh lebih buruk, jauh lebih besar, itu yang mana? Apakah menolak permohonan yang diajukan oleh 01 dan 03, atau menerima sebagian, yaitu hanya mendiskualifikasi Mas Gibran? Menurut Anda ini gejolak mana yang lebih buruk? Ya, kalau menolak pemohon 01, 03 itu tidak mungkin secara politik. Karena ini adalah mewakili sebagian representasi politik ya. 01, 03 ini harus dilihat secara sosiologi politik. Ini mereka representasi politiknya sangat kuat sekali. Kemudian, apakah menerima sebagian? Ya, menolak sebagian. Menerima sebagian itu adalah hanya menerima Prabowo dan menolak Gibran. Gibran didiskualifikasi dengan alasan-alasan tadi. Nah, itu yang saya bilang, mungkin ini adalah kompromi politik, ya, bahwa yang kemudian yang selalu di dalam permainan itu kan ada pihak yang dikorbankan ya, ada pihak yang dikorbankan. Kemudian kompromi politik ini adalah satu pilihan yang dianggap sebagai win-win, ya, jadi tidak membuang semua, ya, mengambil sebagian, dalam bahasa lain gitu, membuang Gibran tetapi mengambil Prabowo, itu maksud saya.
Nah, memang ini tentu ancamannya itu relatif lebih kecil, ya. Tetapi kalau dibandingkan menolak 0102, saya kira itu berat, dan menurut saya itu tidak mungkin, karena yang menjadi tuntutan dari 0103 ini adalah juga dia paralel sama dengan apa yang disuarakan oleh rakyat, ya, oleh masyarakat sipil, oleh kampus. Ibarat saya katakan, dia tumpang tindihnya sangat erat sekali antara apa yang dituntut oleh 0103 dengan suara publik, ya, yang ada di luar MK. Itu saya kira berbanding lurus. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Prof, kalau hitung-hitungan Anda, dari amatan Anda proses berlangsungnya MK ini, kira-kira dengan kultur yang ada, dengan desakan publik, dengan kepentingan MK-nya sendiri dan lain sebagainya, kira-kira yang mana ini yang akan diputuskan MK? Kalau boleh Prof memberikan prediksi. Langkah moderat atau jalan tengah yang mungkin diambil oleh MK itu tadi. Jadi menerima sebagian, kemudian menolak Gibran, mendiskusi Gibran, kemudian menerima tuntutan 0103, ya, termasuk, ya, Prabowo. Saya kira ini adalah kompromi jalan tengah yang agak moderat, ya. Tetapi kita juga belum tahu, bisa jadi keputusan MK itu lebih dari itu. Lebih dari itu artinya bahwa mereka tetap pertimbangan utama itu adalah pada konstitusi, etika. Oleh karena itu tidak ada kompromi, karena sudah ada jurisprudensi itu yang dibatalkan. Ya, jadi sudah ada pilkada itu yang dibatalkan. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membatalkan 02. Itu kalau keputusan MK itu yang maksimal. Tapi kalau, karena di MK ini kan juga tidak bulat, ya, saya kira. Nah, saya kira untuk keputusan yang call tinggi itu memang tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu jalan tengah, saya kira. Yang mungkin apalagi kalau kita lihat dinamika politik yang berlangsung pada saat silaturahmi Lebaran, nampaknya lobby-lobby politik, misalkan apa yang dilakukan oleh Prabowo kepada Megawati, itu akan memberikan isyarat bahwa mesti ada kompromi lah, ya, sehingga argumen-argumen yang dibangun juga bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo sangat dekat, ya, bukan hanya sekarang, sejak dulu dan seterusnya, ingin menggambarkan bahwa keputusan Megawati itu juga harus mempertimbangkan. Jadi call tingginya diskualifikasi pasangan 02, capres dan cawapresnya, call yang lebih rendah bawahnya diskualifikasi cawapresnya Prabowo. Nah, dari kedua opsi ini, kalau asumsinya itu memang benar, kecurangan-kecurangan ini katakanlah didalangi dalam tanda kutip oleh Presiden Jokowi, tentu akan terjadi perlawanan juga. Kira-kira apa lagi langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Jokowi? Ya, dia harus mengukur bahwa kemarahan publik itu sudah sangat masif, ya, dan kemarahan publik atas langkah-langkah politik pemilu cawe-cawe Jokowi itu merata, dan itu tidak bisa dipandang remeh. Bahkan nadanya tidak hanya soal pemilu, tetapi juga ada sebagian
bahkan Jokowi juga harus dimakzulkan. Ya, itu call tingginya. Nah, jadi Jokowi tidak mungkin untuk memaksakan. Kalau itu dilakukan, itu sangat riskan. Karena perusahaan-perusahaan yang muncul sekarang ini banyak sekali terkait dengan legitimasi pemerintahan Jokowi. Kita lihat dengan kasus-kasus korupsi tambang, dan bahkan juga akan ada kasus-kasus baru lagi soal korupsi tambang yang lebih hebat. Banyak lagi soal-soal lain. Dan itu tidak mungkin bagi seorang penguasa di mana krisis legitimasi yang sudah sampai pada klimaks, kemudian mau mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ya kepentingannya seperti dalam keadaan normal. Ini sangat berjudi itu. Kemudian hal lain ya, Bung Hadi, yang ingin saya katakan, bahwa nanti itu kan akan ada demo-demo. Nah, ini juga kita lihat apakah demo-demo itu menerima ya kompromi yang seperti kita diskusikan tadi, hanya sebatas pada diskualifikasi Gibran. Atau mungkin juga para demo itu call tinggi, pokoknya 02 itu harus ditolak ya, karena dengan berbagai alasan. Nah, jadi ini dalam beberapa. Jadi menurut Anda, sudahlah, Anda ingin menyarankan sudahlah Pak Jokowi tak perlu lagi melakukan perlawanan begitu untuk mengamankan kepentingannya seperti yang Anda sebutkan tadi? Itu sesuatu tidak mungkin, kecuali kalau dia istilahnya ya ingin memperalat aparat keamanan, mobilisasi tentara dan polisi. Kalau ini dilakukan, ancaman yang sangat berbahaya itu adalah integrasi bangsa. Kemudian yang lebih gawat adalah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ini, itu akan memunculkan yang berbagai persoalan-persoalan baru. Yaitu barangkali. Baik, terima kasih Prof. TB atas waktu dan kesediaannya untuk tetap menjadi narasumber utama dalam bincang spesial di Jurnal Politik TV. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya, proses dari yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sekali lagi Prof. TB. Pemirsa, nantikan perkembangan-perkembangan menarik terkini dan kita akan teruskan untuk melakukan telah dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Dan kita terus ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.